Selamat datang kembali di Weekly ID, di mana kali ini saya akan membahas secara lengkap mengenai alasan kenapa Sachio berulang kali menantang Lau. Padahal dalam teori saya, Lau merupakan seorang lone wolf. Saya tertarik untuk membahas ini setelah mendapat pertanyaan dari Bang Muhammad Rizky Andrianto di video saya pada pembahasan mengenai sosok Lau yang sebenarnya. Dan pertanyaannya adalah, kalau Lau merupakan seorang lone wolf, kenapa Sachio berulang kali menantang dirinya? Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum mulai, perlu saya ingatkan kalau apa yang akan kita bahas kali ini murni teori saya pribadi. Baiklah, mari putar dulu intronya. Sepertinya semenjak kolaborasi antara High and Low dengan Crozero, di mana pada kesempatan kali ini yang mendapat kesempatan tampil adalah Housen, nama Housen menjadi cukup fenomenal. Apalagi nama pemimpin mereka, Sachio Ueda, yang menarik begitu banyak perhatian dari orang. Kalau saya sih lebih tertarik sama adiknya. Tapi ya udahlah, ayo lanjut ke pertanyaan. Kenapa Sachio repot-repot menantang Lau yang merupakan seorang lone wolf? Sebenarnya saya sudah memberikan jawaban di balasan komentar, tapi di sini saya akan menjabarkannya sejelas mungkin. Yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah kita tidak tahu jalan pikiran orang lain. Dalam hal ini termasuk Sachio. Di film High and Low The Worst, Sachio memang diperlihatkan tenang, berwibawa sekali. Tapi di balik itu semua, kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Sachio. Tapi ada loh salah satu scene yang memperlihatkan keinginan terdalam dari Sachio. Dan itu adalah scene di mana dirinya pertama kali bertemu dengan Fujio, yang bisa kalian lihat di foto berikut. Ada pembicaraan singkat antara Sachio dengan Fujio, di mana Sachio sempat bertanya apakah kau pernah berada di puncak. Dan Fujio menjawab, aku baru akan ke sana. Kemudian Fujio melontarkan pertanyaan yang sama pada Sachio, dan jawaban Sachio adalah dia belum seberapa. Dari percakapan singkat ini ada banyak poin yang bisa kita ambil. Poin pertama yang saya tangkap adalah posisi Sachio sebagai ketua dari Housen. Bagi kalian yang baru pertama kali melihat Housen dari film High and Low The Worst ini, akan saya berikan gambaran sejelas mungkin mengenai sekolah Housen. Jadi di kota Towarushi terdapat beberapa sekolah terkenal akan siswa-siswanya yang suka berkelahi dan tidak menaati aturan. Dan dua di antara sekolah-sekolah tersebut adalah Housen dan Suzuran. Jadi masih ada sekolah lain selain Suzuran dan Housen, Bang? Iya, ada, tapi nggak akan saya jelaskan sekarang. Kedua sekolah tersebut seringkali terlibat perkelahian kecil-kecilan bahkan sampai perang besar. Yang bisa kalian lihat di film Crozero 2 atau manga Crozero 2 Suzuran X Housen. Dan manga ini juga sedang saya bahas, jadi jika kalian tertarik mengenai sejarah Suzuran atau Housen, kalian bisa menonton video yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita kembali ke pembahasan Suzuran dan Housen. Meski kedua sekolah tersebut dikenal sebagai sekolah yang kuat, faktanya sampai era Sachio, Housen belum pernah sekalipun mengalahkan Suzuran. Banyak dari pemimpin Housen terdahulu yang kalah dari pemimpin Suzuran sebelum mereka mengalahkan sosok lone wolf dari Suzuran. Contoh saja saat era Tatsuya Bito. Tatsuya mampu menang melawan Harumichi yang bisa dibilang mendapat perhatian besar kala itu karena berhasil mengalahkan orang-orang kuat di kota Towarushi. Meski sebenarnya Tatsuya menang dengan cara yang curang, yaitu menendangnya dari jembatan penyeberangan. Setelah insiden itu, anak-anak Housen berencana menyerang Suzuran secara habis-habisan, tapi dihentikan oleh Tatsuya. Karena ada satu orang lagi yang harus mereka kalahkan untuk benar-benar menjatuhkan Suzuran dan menjadikan Housen sebagai puncak, yaitu Rindaman. Saat mereka bertemu Rindaman, justru Rindaman malah berkata kalau yang terkuat di Suzuran bahkan lebih kuat dari dirinya dan kakak mereka adalah Harumichi Boya. Rindaman memberikan saran pada mereka berdua untuk sekali lagi berduel dengan Harumichi secara adil supaya mereka tahu kebenarannya, dan mereka pun mengiyakan permintaan tersebut. Tapi saat duel dengan Harumichi, Tatsuya kalah hanya dengan 2 pukulan dari Harumichi, dan semenjak kekalahan itu, Housen tidak lagi mengusik Suzuran. Mungkin dari kalian akan ada yang bertanya, loh bang, berarti Harumichi lebih kuat dari Rindaman dong? Jawabannya adalah tidak. Jadi saat Harumichi dan Rindaman berduel untuk pertama kalinya, hasil dari duel tersebut seimbang dan mereka sama-sama pingsan di saat melancarkan pukulan terakhir. Harumichi pingsan dan jatuh ke sungai, sementara Rindaman pingsan dan jatuh di seberang sungai. Dan saat Rindaman terbangun, Rindaman tidak melihat Harumichi dan menganggap dirinya kalah dari Harumichi. Padahal Harumichi juga tumbang dan hanyut ke sungai. Dan inilah asal mula kenapa antara Rindaman dan Harumichi menganggap diri mereka kalah satu sama lain. Padahal mah aslinya seimbang atau seri. Tapi saat duel kedua mereka, Harumichi lah yang mengalami kekalahan dari Rindaman.
Jadi, jawaban siapa yang terkuat di antara mereka sudah terjawab. Oke, kita kembali ke pembahasan posisi Sachio tadi. Sachio merupakan pemimpin dari Hosen, jadi sudah sepantasnya dia meneruskan tekad dari pemimpin-pemimpin terdahulunya untuk menaklukkan Suzuran. Dan seperti apa yang sudah saya jabarkan panjang lebar di atas, bahwa Suzuran akan benar-benar kalah jika orang terkuat di sana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lone Wolf kalah. Dan inilah alasan kenapa Sachio berulang kali menantang Lau. Hal ini juga dibuktikan saat Fujio bertanya pada Sachio apakah dia sudah berada di puncak. Sachio menjawab dia belum seberapa, ya karena dia belum bisa membawa Hosen menuju puncak. Mungkin ada pertanyaan lagi, loh bang, berarti Sachio udah pernah menang melawan pemimpin Suzuran dong? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Kenapa? Karena sampai eranya Harumichi, Suzuran tidak pernah dipimpin oleh satu orang. Suzuran pasti terbagi menjadi beberapa kelompok. Jika kalian menonton film Kurozero 1 dan 2, dan menganggap Genji adalah pemimpin Suzuran, menurut saya itu salah besar. Karena faktanya, anak-anak kelas 1 tidak ada yang mau mengikuti Genji. Sementara anak kelas 2 pun sama. Jadi bisa dibilang Genji hanya menguasai kelas 3 saja. Itu pun cuma sebagian. Dan pada era Tsukishima Hana lah, ada satu orang yang benar-benar dipercaya sebagai pemimpin Suzuran, yaitu Tsukishima Hana. Dan apakah Lau juga begitu? Sekali lagi, saya hanya bisa berteori. Dan menurut saya, Lau hanyalah seorang lone wolf yang dikenal sebagai yang terkuat di Suzuran. Sementara untuk memimpin Suzuran yang sebenarnya kemungkinan belum muncul ke permukaan. Bisa jadi pada seri High and Low selanjutnya akan ada murid pindahan ke Suzuran, di mana murid inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin beberapa kelompok di Suzuran dan baku hantam dengan Oyakoko. Mungkin saja seperti ini, siapa yang tahu kan? Mari kita berlanjut ke poin yang kedua. Poin kedua, saya adalah orang kuat suka berkelahi dengan orang yang kuat juga. Dan inilah yang terjadi pada Sachio. Seperti yang kalian lihat di film, Sachio ini kuat, lincah, dan cepat. Tapi di sisi lain, dia juga terlihat begitu berwibawa. Jadi sulit sekali membayangkan seorang Sachio menantang orang untuk berkelahi. Tapi kalau lawannya kuat, mungkin akan ada pengecualian. Seperti yang terjadi di ending High and Low The Wars, di mana Sachio menerima tantangan untuk berkelahi dengan Fujio. Dan kalian pasti tahu apa jawaban dari Sachio saat itu. Aku juga sudah menduga kalau hal ini akan terjadi. Jadi sejak awal Sachio ini tahu dia akan berhadapan dengan Fujio sebagai orang yang sama-sama kuatnya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ada keuntungan jika Sachio menang atau Sachio kalah? Jawabannya ya jelas gak ada. Karena menang atau kalah pasti ujung-ujungnya juga babak belur. Tapi kenapa Sachio mengiyakan permintaan Fujio? Ya karena Sachio juga suka jika bertemu dengan orang yang kuat. Mungkin ini juga alasan Sachio menantang Lau beberapa kali. Karena pada dasarnya Sachio emang suka berkelahi, cuma nggak kelihatan aja di filmnya. Coba bandingin deh sama Tatsuya atau Narumi yang kalah satu kali habis itu nggak nantangin lagi. Atau mungkin Kingjo yang tidak diketahui hasilnya tapi juga nggak nantang lagi tapi malah respect sama pemimpin The Front of Armament. Saya lupa namanya siapa, sepertinya sih Takeda kalau nggak salah. Berbeda banget kan sama Sachio yang dikatakan Todoroki udah beberapa kali nantang Lau. Kayaknya emang suka gelut ini orang. Dan ini adalah poin terakhir yang mungkin hanya pembaca manga Cross Egg Wars yang tahu, yaitu tradisi 1 versus 1 untuk perwakilan tingkat kelas. Bagi kalian yang sudah membaca manga Cross Egg Wars pasti tahu kalau pada era Tsukishima Hana ada tradisi baru di mana penentuan kekuatan dilakukan pertarungan 1 versus 1 berdasarkan tingkatan kelas. Dan ini berlaku untuk semua siswa. Pada waktu itu, Lone Wolf Suzuran yang bernama Hanaki Guriko dipaksa ikut untuk menjadi perwakilan kelas 2 dan melawan salah satu petinggi Hosen kelas 2 juga. Dan jelas hasilnya Guriko lah yang menang dengan sekali tendang. Emang GG Om Kribu satu ini. Hal yang menarik di sini adalah kemungkinan tradisi ini masih ada sampai era Sachio atau Lau. Dan karena Lau dan Sachio sama-sama kelas 3 dan dianggap sebagai orang yang terkuat, kemungkinan dari situlah awal mula mereka berduel, dan hasilnya Sachio mengalami kekalahan. Dan karena kekalahannya inilah yang mendorong Sachio untuk terus-menerus menantang Lau supaya bisa mendapatkan posisi puncak di kota Towarushi. Hal ini mirip dengan Todoroki yang terus-terusan menantang Murayama supaya bisa menjadi pemimpin dari Oyakoko sepenuhnya. Jadi anggap saja Todoroki itu Sachio dan Lau adalah Murayama. Sachio tidak akan puas sampai dia berhasil mengalahkan Lau dan membuat dirinya di posisi puncak. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, karena memang informasi mengenai Lau ini sangat minim. Hanya diketahui nama dan posisi kelasnya saja.
sementara untuk muka dan lain-lain masih belum diketahui. Bahkan merek rokoknya saja belum diketahui. Baiklah, apabila dari kalian ada yang kurang setuju atau ingin menambahi, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.